Halo Sobat FIP, selamat datang di Podcast Ormawa bersama saya Rizda Bona selaku moderator Podcast Ormawa pada kali ini. Dan di sini juga saya ditemani oleh pembicara cantik pun keren, yaitu Mbak Konsa Takia. Halo Mbak Konsa, selamat datang di Podcast Ormawa. Gimana nih Mbak kabarnya? Hai Rizka, Alhamdulillah nih dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat ya Mbak. Oke, langsung saja nih Mbak. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, boleh nih kita perkenalan dulu. Biar sobat-sobat FIP juga semakin kenal dan nggak penasaran sebenarnya siapa sih Mbak Konsa ini. Nah, mungkin bisa dimulai dari nama panjang, panggilan, asal prodi, semester, asal ormawa, juga jabatan gitu ya Mbak. Monggo Mbak Konsa. Oke, jadi halo teman-teman semuanya, Sobat FIP ya, mahasiswa baru dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Perkenalkan namaku Honsa Takia, biasa dipanggil Honsa, asal prodi ya, dari psikologi. Mungkin di sini ada yang sama ya, pasti ada yang sama-sama dari psikologi. Aku di sini masuk semester 7, jadi lagi KKN. Asal ormawanya dari BEM FIP UNY, Kabinet Ruang Kolaborasi, selaku ketua FIP. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Konsa. Itu tadi perkenalan dari Mbak Konsa ya. Nah, ternyata Mbak Konsa ini Ketua BEM FIP UNJ nih, dan juga tadi sudah disebutkan untuk informasi juga nih buat Sobat FIP kalau Kabinet Kepemimpinan Mbak Konsa ini namanya Kabinet Ruang Kolaborasi. Nah, oke. Aku mau tanya lagi nih Mbak. Mbak Konsa ini kan Ketua BEM ya Mbak, yang mestinya lumayan sibuk ini. Nah, tapi selama ada PPKM ini, apakah Mbak Konsa juga masih tetap sibuk atau gimana Mbak? Atau kegiatan apa aja sih yang dilakukan Mbak Konsa selama PPKM ini? Oke. Kalau ngomongin PPKM sibuk apa enggak, tambah sibuk kayaknya harusnya ya. Jadi, kebetulan kesibukan di PPKM ini, kebetulan aku ambil semester pendek nih. Jadi tetap ada mata kuliah yang aku ikutin, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena amanah sebagai ketua BEM juga, jadi ya pastilah setiap hari ada menghadiri undangan, terus juga kerjaan BEM lainnya lah. Selain itu juga mempersiapkan BKKMB teman-teman semuanya nih. Kebetulan kan aku ada di ST, jadi bersama panitia untuk menyelenggarakan BKKMB. Jadi ya lumayan tambah sibuk lah di BKKM ini. Gitu. Oke, ternyata selama PPKM pun Mbak Konsa tetap berkegiatan ya, tapi ya kegiatan yang tentunya produktif. Nah, gini Mbak, dari para sobat FIP ini kan para mahasiswa baru gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang mahasiswa, menurut Mbak Konsa mahasiswa itu apa sih Mbak? Oke, sekarang kita ngomongin tentang mahasiswa ya. Di mana teman-teman awalnya dari siswa jadi mahasiswa. Seru nih ketika kita ngomongin tentang mahasiswa. Nah, kalau ditanya sebetulnya apa sih mahasiswa, sejauh yang aku pahami ya, dan sejauh yang aku amalkan selama ini, mahasiswa itu bisa dibilang sebagai penyambung lidah rakyat. Jadi, suara kita itu bisa menyuarakan atau kita itu mewakili bagaimana suara rakyat. Gitu. Terlebih kita sebagai mahasiswa itu kan kalau di Indonesia sendiri ya, ada 1,9 juta anak di Indonesia. Ini tuh data terbaru, 1,9 juta anak yang belum bisa menempuh kuliah gitu. Sedangkan kita di sini punya amanat sebagai mahasiswa yang salah satu tugas kita atau hal yang bisa kita lakukan itu sebagai penyambung rakyat. Itu Rizka? Oke, ternyata aku setuju sih sama tadi pendapatnya Mbak Konsa, apalagi hubungan mahasiswa ini kayak sebagai penyuara gitu ya Mbak. Nah, uh, terus nih mahasiswa itu tentunya juga punya peran ya Mbak. Nah, menurut Mbak Konsa, peran mahasiswa itu apa aja Mbak? Oke, menyambung lagi ya dari penyambung lidah rakyat. Sebetulnya aku punya sedikit cerita sih, kenapa aku mengartikan mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat. Jadi waktu itu ya, di suatu ketika itu mau demo ceritanya tentang uh, nilai mata uang Indonesia yang turun dibandingkan nilai kurs dunia seperti itu. Nah, ketika itu aku mampir nih ke nasi padang kan sama salah satu cutting yang berangkat demo waktu itu. Terus bapak nasi padang tuh nanya, Mas, Mbak, Arab ngopo toh Mbak, Mas, mau ngapain gitu kan. Terus kita ngomong ini Pak, mau demo, kata bapaknya gini. Iya nih Mas, Mbak, kebetulan aku juga merasakan dampak dari ekonomi yang nggak stabil sekarang di Indonesia.
Tapi bapaknya sebagai penjual nasi Padang ini nggak bisa melakukan suatu hal lebih. Karena memang bapaknya ini kan punya rutinitas sebagai penjual nasi Padang, tapi beliau juga merasakan dampaknya. Nah, dari situ aku jadi mikir, oh ternyata ini ya salah satu peran mahasiswa ketika rakyat itu nggak bisa menyuarakan apa yang dia rasakan, ketika rakyat itu nggak bisa ngomong sebetulnya apa yang tidak baik-baik saja dengan kondisi Indonesia, mahasiswa itu bisa jadi garda terdepan dalam menyuarakan suara rakyat. Maka dari itu, aku tadi ngomong kalau mahasiswa itu sebagai penyambung lidah rakyat. Oke, nah dengan peran-peran yang seperti dikatakan Mbak Konsa tadi, gimana pun juga jadi mahasiswa juga harus sadar peran nih ya Mbak. Baik tadi seperti yang dikatakan Mbak Konsa sebagai penyambung lidah rakyat. Nah, bagaimana Mbak, bagaimana mahasiswa berperan itu kan dari action ada Mbak, kayak tindakan gitu. Nah, menurut Mbak Konsa, action apa nih kiranya yang bisa dilakukan mahasiswa dalam menjalani perannya? Nah, atau boleh nih juga di-sharingkan lagi pengalamannya Mbak, pengalaman actionnya Mbak Konsa selama jadi perannya mahasiswa seperti itu Mbak. Wah, sebenarnya kalau ngomongin action ya, aku belum ngapa-ngapain sih. Jadi kayak, wah selama ini aku udah 3,5 tahun kuliah, tapi aku belum bisa memberikan suatu hal nyata gitu ya bagi Indonesia mungkin atau bagi sekitar kita. Tapi aku pahami adalah kita sebagai mahasiswa itu bisa melakukan sebuah hal kecil yang harapannya bisa berdampak. Jadi misalnya seperti contoh, kalau kita ngomongin tentang kondisi pendidikan saat ini ya, kita tahu kondisi pendidikan saat ini semua lagi tidak maksimal karena kondisi online yang pertama. Terus yang kedua, semua lagi tidak stabil karena kondisinya memang belum mendukung kita untuk bertatap muka. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Coba kita berpikir solusi apa sih, hal terkecil apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa. Sebagai contoh, mungkin kita bisa membuka pelatihan-pelatihan atau bisa membuka les kecil-kecilan secara gratis bagi masyarakat sekitar kita, atau mungkin kita berkontribusi terhadap pendidikan Indonesia dengan menyumbangkan buku-buku yang kita miliki. Jadi mahasiswa itu bisa mulai berperan dari hal kecil. Soalnya mahasiswa sendiri itu kan memang punya apa ya istilahnya, punya tugas lebih ya, karena kita itu diberikan waktu untuk belajar lebih banyak. Banyak teman-teman kita yang cuma bisa belajar sampai SMA. Sedangkan kita diberi kesempatan sampai kuliah nih. Nah, untuk itu kita juga dituntut untuk bisa lebih bermanfaat bagi sekitar kita. Caranya gimana? Mulai dari hal kecil di sekitar kita. Itu sih Rizka kalau sedikit dari aku. Konsa jadi oke Mbak, dimulai dari hal kecil yang juga nantinya juga berdampak gitulah. Gitu ya. Tentu juga ini juga dibarengi tentang aware-nya kita terhadap lingkungan sekitar juga, baik itu isu-isu apa atau kondisi yang perlu diperhatikan seperti itu ya Mbak. Oke Mbak, nih aku ada beberapa pertanyaan lagi nih. Nah selanjutnya nih Mbak, aku pengen tanya tentang organisasi mahasiswa. Nah Mbak Konsa kan Ketua BEM ya nih. Menurut Mbak Konsa, urgensi mahasiswa dalam mengikuti organisasi itu apa sih Mbak? Jadi menurutku, kenapa kita harus ikut Ormawa? Yang pertama, jadi bisa dibilang kita membahas benefit ya, atau keuntungan ketika kita ikut Ormawa. Kita bakalan banyak pengalaman dari berbagai hal. Dari komunikasi, kita bakalan bisa belajar berkomunikasi dengan lebih banyak orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam membangun jaringan atau relation, itu kita juga bisa lebih luas karena kita punya jangkauan yang lebih luas. Biasanya teman-teman yang mungkin punya minat lain, tidak di organisasi, itu cenderung jarang kenal teman-teman dari jurusan lain, atau dari fakultas lain, atau bahkan dari universitas lain. Tapi kalau kita ikut Ormawa atau organisasi mahasiswa, itu kita cenderung punya kesibukan lebih dan punya jaringan yang lebih luas gitu. Nah, selain itu, kita juga bisa memanfaatkan waktu kita ke banyak hal nih. Jadi biasanya nih kalau mahasiswa itu kan bisa jadi selesai kuliah banyak kan macam-macam pilihannya gitu. Tapi ketika kita ikut mahasiswa atau Ormawa, itu bisa mengisi waktu luang kita gitu. Jadi punya agenda lah selain kita kuliah, kita bisa meningkatkan skill kita bisa lebih diasah lagi kemampuannya lewat organisasi mahasiswa atau Ormawa. Oke Mbak, emang urgensinya itu banyak banget ya Mbak. Seperti aku juga udah banyak dengar nih sebenarnya manfaat atau urgensi dari
berorganisasi itu apa aja, dan juga di sini semakin yakin nih kalau emang berorganisasi itu worth it banget untuk belajar di kehidupan, apalagi kehidupan nyata besok, walaupun juga sekarang juga. Nah, juga kalau belajar kayak gini tuh di Ormawas Keren BEM FIP UNJ juga tambah mantap ini, Mbak. Nah, tapi aku masih penasaran nih, Mbak, di BEM FIP UNJ itu ada apa aja gitu? Mungkin kayak nilai yang dibawa BEM FIP UNJ itu apa gitu, Mbak? Oke, jadi kan aku mengulas dulu ya bisa tentang BEM FIP UNJ. Jadi BEM FIP UNJ ini kan seperti udah aku bilang tadi, punya kabinet yaitu Kabinet Ruang Kolaborasi. Kenapa sih tahun ini kita mengambil nama kabinet ruang kolaborasi? Jadi itu berdasarkan 3 asas yang kita bawa. Yang pertama adalah kebaikan. Jadi setiap kita individu itu punya hal-hal baik bisa kita lakukan. Yang kedua adalah kesan. Kita sebagai mahasiswa nggak boleh nih kita tutup mata dan nggak mau melihat tentang bagaimana kondisi sekitar. Nah, dari kita melihat kondisi sekitar, kita jadi tahu sebetulnya apa sih yang membuat kita resah. Dan yang ketiga adalah kebersamaan. Bagaimana kita dapat memadupadankan potensi kita, kebermanfaatan kita dalam sebuah kesatuan untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, untuk itu kita buat kabinet kita yaitu kabinet ruang kolaborasi, di mana kita bisa mengkolaborasikan banyak potensi, banyak manfaat, banyak hal-hal baik dalam satu hal untuk mengaktualisasikan diri. Nah, berbicara tentang nilai organisasi, jadi di BEM FIP itu ada 7 nilai organisasi ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa nih teman-teman bergabung mungkin besok ya di staf muda BEM FIP. Nah, 7 nilai ini ada nilai religius, humanis, profesionalitas, edukatif, kolaboratif, adaptif, dan solusi. Jadi dari 7 nilai ini adalah nilai-nilai yang kita terapkan dalam BEM FIP. Selain itu, di BEM FIP juga ada yang namanya budaya organisasi. Jadi dalam kita melaksanakan BEM FIP ini, kita punya 3 nilai organisasi, yaitu be happy, be positive, and be energetic. Di mana kita harus selalu senang dalam melakukan banyak hal, dalam melakukan program kerja yang kita bawa. Kita harus selalu memiliki pikiran positif supaya kita sehat secara mental ya, dan kita harus selalu energik, semangat selalu gitu. Oke, mungkin kan Mbak kan di BEM FIPUNJ itu ada biro dan departemen ya Mbak. Nah mungkin bisa nih dikenalin nih ada biro apa aja, departemen apa aja, dan juga mungkin proker-proker nih Mbak yang ada di BEM FIPUNJ. Seperti itu Mbak? Oke, menarik sekali nih ketika kita ngomongin BEM FIPUNJ ya. Aku semangat gitu kalau ngomongin BEM FIPUNJ. Jadi di BEM FIP ada 14 biro dan departemen. 4 biro dan 10 departemen. Jadi 4 biro ini adalah biro yang menangani atau membantu ketua dan wakil ketua BEM dalam menangani kondisi internal BEM FIP. Yang pertama ada Biro SPI, Satuan Pengendali Internal. Yang kedua, ya, jadi Biro SPI ini untuk menilai BEM, kemudian untuk memonitoring BEM, ini ada di Biro SPI. Yang kedua ada Biro Sekretariatan, biasa sekretaris ya membantu ketua BEM dalam hal kesekretariatan. Yang ketiga bendahara, keuangan, dan yang keempat adalah Biro Personalia. Nah, Personalia ini khusus juga nih teman-teman. Jadi di Biro Personalia ini kita menyediakan tempat khusus bagi seluruh anggota BEM yang punya keluh kesah atau lagi merasa capek untuk berbagi cerita lewat Biro Personalia. Selain itu ada 10 departemen juga yang membantu dan dalam kesatuan BEM ya, dalam fasilitasi mahasiswa, dalam melakukan banyak hal lah. Ada yang pertama Departemen LSP, Lingkar Studi Pendidikan, di mana Departemen LSP ini punya fokus untuk membahas tentang isu-isu pendidikan. Yang kedua ada Departemen Sospol, Sosial dan Politik, jelas ini bergerak di bidang sosial dan politik. Yang ketiga adalah Departemen PSDM. Jadi PSDM ini yang mengurusi salah satunya program kerjanya itu PKKMB teman-teman sekalian nih. Ini merupakan turunan dari program kerja Departemen PSDM. Yang keempat Departemen Sosmas, Sosial Masyarakat. Di Departemen Sosmas ini kita bekerja sama atau bersatu padu ya untuk membantu sosial masyarakat di sekitar kita. Yang kelima ada Departemen Advokesma. Jadi Advokesma ini kita meningkatkan advokasi dan kesejahteraan mahasiswa kepada mahasiswa yang kesulitan dalam akademik. Nah, kita bantu itu lewat Advokesma.
Selain itu ada juga PPKM pengembangan potensi dan karya mahasiswa. Jadi mahasiswa FIP semuanya yang punya karya, potensi atau apapun itu nggak usah khawatir. Di BEM FIP ada yang namanya PPKM untuk mewadahi teman-teman semuanya. Seperti itu. Nah, yang ketujuh ada Kominfo. Jadi Kominfo ini bisa dikatakan untuk membantu ya BEM FIP dalam mengurusi sosial media, kemudian kayak contoh ini podcast ini nih, ini kerjasama nih, ada campur tangan juga kehebatan dari teman-teman Kominfo. Ada juga jaringan, jadi jaringan ini juga salah satu yang menyelenggarakan acara podcast ini untuk melebarkan jaringan non-profit ya. Kemudian ada Cashlink, kesehatan dan lingkungan. Di BEM FIP juga concern kita membahas tentang kesehatan mental dan kesehatan lingkungan sekitar, berhubung saya dari psikologi dan wakil saya Mas Arif juga dari bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir adalah bisnis dan kemitraan. Itu nanti membahas tentang atau departemen yang punya tugas untuk menjalin kerjasama profit. Seperti itu, Rika. Oke, terima kasih Mbak penjelasannya, lumayan banyak nih ya, tapi juga prokernya juga menarik-menarik nih. Nah, aku nggak tahu sih, aku udah bilang keren berapa kali, tapi emang sekeren itu BEM FIP UNJ ini. Nah, sebagai testimoni juga nih ya, aku juga termasuk anggota BEM FIP UNJ, dan aku merasakan banget nih apa aja manfaatnya. Contohnya ya, aku bisa belajar juga berkontribusi di kegiatan-kegiatan yang tentunya mengasah skill, juga yang paling bikin nyaman itu perasaan kekeluargaan yang dibawa menjadi hawa di BEM FIP UNJ ini. Jadi jangan ragu nih bagi sobat-sobat FIP yang tertarik gabung di BEM FIP UNJ. Tadi kalau nggak salah besok ada kayak open recruitment staf muda juga ya Mbak ya? Iya benar, jadi itu membuka peluang ya bagi mahasiswa baru kalau mau belajar duluan nih di BEM sebelum nanti beneran jadi staf BEM atau beneran jadi kadep BEM, mungkin nanti bisa belajar dulu di staf muda BEM, seperti itu. Oke, nah begitu teman-teman. Nah Mbak Konsa ini udah nggak kerasa kita udah ngobrol beberapa menit ya, bermenit-menit ini Mbak. Sebelum ditutup boleh nih Mbak memberikan closing statement buat para sobat-sobat FIP semuanya. Monggo? Oke, closing statement-nya ya. Selamat datang teman-teman. Pertama saya mengucapkan selamat datang dulu ya kepada seluruh mahasiswa baru yang sudah tergabung menjadi keluarga besar dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Yakinlah bahwa sekarang ini, saat ini adalah tempat teman-teman semuanya memulai segala hal baru. Jadi ketika kita mulai segala hal baru, yang pertama harus diutamakan adalah berdoa dan tahu tujuan apa sih, kenapa sih kalian itu mau kuliah, kenapa sih teman-teman sekalian itu mau kuliah, apa aja yang teman-teman mau dapatkan, apa aja yang teman-teman mau kejar, itu tetapkan dari sekarang. Karena awal momen sebagai maba ini merupakan awal baru bagi teman-teman, dan teman-teman bisa mengambil langkah nyata untuk perubahan Indonesia yang lebih baik lewat jadi maba FIP. Seperti itu. Oke, Mbak Konsa, terima kasih atas closing statement-nya ya, Mbak. Terima kasih juga sudah menyempatkan ngobrol-ngobrol bareng nih di podcast Sornawa. Pokoknya terima kasih sekali. Dan juga buat Sobat FIP, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast Sornawa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.